Selamat malam, Bu. Nama saya Joseph Alexander Telman, kelas 7C nomor 12. Kali ini saya akan menganalisis buku fiksi. Buku fiksi yang saya pakai adalah buku novel berjudul Sang Pemimpi. Makanya yaitu memilih buku fiksi, menuliskan identitas buku, menuliskan cerita, menuliskan komentar tentang kelebihan buku, menuliskan komentar tentang kekurangan buku. Langkah pertama, buku yang saya pakai berjudul Sang Pemimpi. Langkah kedua, menuliskan identitas buku yang meliputi judul buku Sang Pemimpi, pengarang buku Andrea Hirata, penerbit Bentang, tahun terbit 2012, cetakan ke-3, nomor ISBN 978-602-881137-8, jumlah halaman 248 halaman. Tebal dan tinggi buku, tebal 1,5 cm dan tinggi buku 20,5 cm. Langkah ketiga, menuliskan isi cerita. Isi cerita rangkuman atau sinopsis dari buku novel ini adalah, pada novel ini diceritakan 3 orang sahabat yang bernama Arai, Ikal, dan Jimron. Arai adalah anak yatim piatu yang akhirnya tinggal bersama Ikal. Sedangkan Jimron juga seorang yatim piatu yang diangkat oleh seorang pendeta. Mereka sejak SMA mereka tinggal bareng di satu kamar kontrakan di pinggir dermaga Magai. Mereka tinggal di sana karena keinginan mereka untuk melanjutkan SMA. Dan dikarenakan di kampung mereka tidak ada SMA, mereka mempunyai karakter yang berbeda-beda. Walau mereka SMA, tetapi mereka setelah mencoba beberapa pekerjaan, akhirnya mereka memilih untuk bekerja sebagai kuli ngambat. Setiap hari mereka harus mulai bangun dan bekerja mulai jam 2 pagi. Pak Bali adalah seorang guru sastra sekaligus kepala sekolah mereka di SMA negeri. Dialah surga setelah Bu Muslimah di sekolah Laskar Pelangi dulu. Wajahnya yang sejuk, bersahabat, serta kreatif merupakan daya tarik utama di kelas. Tak pernah terlihat sedih dan jenuh untuk mengajar murid. Setiap peristiwa di jagat raya ini adalah potongan mozaik. Maka berkenalanlah di atas bumi ini untuk menemukan mozaikmu. Menjelajahilah kemegahan Eropa sampai Afrika. Temukan berliannya budaya sampai ke Prancis. Kata-kata itulah yang mengikrarkan satu harapan ambisius pada Arai, Ikal, dan Jimron. Ayah Ikal adalah seorang yang pendiam, namun rasa kasih sayangnya jauh berlebih dibandingkan dengan pria sok ngatur. Jika tiba hari pemegang rapot, ayah mengambil cuti 2 hari. Ayah selalu mengambil rapot Ikal dan Arai. Walau mereka anak yang nakal, namun prestasi mereka tidaklah buruk. Senyum ayah adalah ungkapan terima kasih yang tak terkatakan betapa Ikal mencintainya. Mencintai ayahnya. Walau setiap 2 minggu bertemu dengannya, tapi setiap hari ia merindukannya. Ikal dan Arai dan Jimron telah menyelesaikan SMA. Hasil ujian Ikal amat baik. Ketika sekarang mereka dihadapkan pada keputusan masa depan. Merantau harus merantau. Berapapun tabungan yang dimiliki, mereka harus berlayar ke Jakarta. Mereka, kecuali Jimron, akan berangkat ke Pulau Jawa untuk mengadu nasib. Sementara keinginan kuliah volumenya dikecilkan dulu. Mereka berangkat dengan kapal barang, kelontok, dan ternak. Ayah dan ibu Ikal tidak banyak komentar. Mereka hanya berpesan, yang pertama harus kalian lakukan adalah temukan masjid. Pak Balia memberikan Ikal gambar yang selalu diperlihatkan di depan kelas. Pelukis, Menara Eiffel, dan Sungai Siena. Perancis tidak hanyalah mimpi Ikal dan Arai, tapi juga impian sepinya. 5 hari Ikal dan Arai melakukan perjalanan dengan didera siksaan. Setelah sampai di Jakarta, mereka langsung ingat Ciputat seperti kata mualim. Sesampai di Jakarta,
Mereka sempat bingung entah kemana, sampai akhirnya mereka sampai ke Bogor. Di sana mereka akhirnya mendapat pekerjaan sebagai sales, dan ketika target tidak tercapai, akhirnya mereka berhenti dan bekerja di tempat fotokopi. Ketika ada brosur tentang lamaran pekerjaan, akhirnya Ikal dan Arai melamar di kantor pos Bogor. Akan tetapi hanya Ikal dan diterima. Arai tetap menjadi pegawai fotokopi. Suatu saat tiba-tiba Arai sudah tidak ada di kamar kos. Walau mengetahui Arai berada di Kalimantan, tetapi Ikal tidak tahu di mana alamatnya. Akhirnya setelah lama berkarir, Ikal dapat melanjutkan kuliah di Universitas Indonesia sembari bekerja di kantor pos. Setelah 4 tahun kuliah, ia lulus. Tetapi titik yang telah cokol di ujung jalur adalah sekolah ke Eropa. Ikal mendaftar beasiswa ke Eropa. Akhirnya Arai dan Ikal dipertemukan saat tes wawancara ke Eropa, dan ternyata mereka berdua diterima sehingga mereka melanjutkan kuliah di tempat yang sama di Eropa. Langkah keempat, mengenai kelebihan dari buku novel itu, yaitu tampilannya mempunyai kelebihan yang berarti seperti cover cukup bagus, tebal, dan tidak mudah rusak. Warna juga sesuai, rumput hijau dan tulisan yang berwarna kuning sehingga jelas menonjol di antara warna tersebut. Gambar menarik, menggambarkan di mana ada gambar jalan di antara rumputan. Hal itu menandakan bahwa kita bisa mencapai mimpi kita dengan jalan yang lurus. Kertas seperti pada umumnya novel lain cukup baik. Desain cukup rapi dan tidak terlalu norak. Isi dari cerita yang sangat baik di sana menceritakan bahwa bila kita mempunyai mimpi, harus berjuang. Tetap selalu ingat apa yang ingin kita capai. Pesan moral yang disampaikan jelas, yaitu jangan pernah berhenti bermimpi walau kita mempunyai keterbatasan. Kita harus menjaga kerukunan dan tetap harus saling menghormati antara beragama. Amanat cerita, kita tidak boleh berhenti bermimpi. Usaha harus terus diiringi dengan doa. Kita harus menjalin persahabatan dengan baik. Bahasa yang digunakan tidaklah terlalu sulit, sehingga kita mempunyai rasa penasaran untuk membaca cerita tersebut. Langkah kelima, kekurangan dari novel. Mengenai tampilan fisik buku, seperti yang saya kemukakan di atas, novel ini mempunyai cover yang bagus, tidak mudah rusak. Untuk isi, kekurangan hampir tidak ada, karena isinya ditulis secara bagus dan karakter dari orang yang diceritakan juga kuat, sehingga tidak ada kekurangan. Di dalam novel ini banyak sekali pesan moral dan amanat yang disampaikan oleh kepada pembaca. Untuk bahasa yang digunakan baik, tetapi terkadang ada kata yang tidak dimengerti jika kita tidak menelaahnya, karena sang penulis menggunakan bahasa yang penuh imajinasi. Terima kasih Ibu.